Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan saya Pak Amar Salehudin, guru mata pelajaran Akidah kelas 5. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat thayyibah hauqalah. Akidah Akhlak kelas 5 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum memulai aktivitas pada kesempatan kali ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memudahkan dalam memahami pembelajaran pada materi ini, kita akan bedah peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama, mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Yang kedua, mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang ketiga, waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang keempat, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar di atas. Apa aktivitas yang ditujukan pada gambar? Bagaimana sikapmu sebagai seorang anak ketika berangkat ke madrasah? Lafalkan doa keluar rumah. Oke, kita bahas satu-satu ya. Aktivitas yang ditujukan pada gambar adalah seorang anak akan berangkat ke madrasah. Sikapmu sebagai seorang anak ketika berangkat ke madrasah yaitu pertama bersalaman kepada orang tua dan mengucapkan salam. Selanjutnya membaca doa keluar rumah. Anak-anakku semua, apakah kalian sudah hafal doa keluar rumah? Coba kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak menyajikan dua gambar. Yang pertama ada gambar manusia, yang kedua gambar macam-macam hewan. Nah, apa yang membedakan dari kedua gambar ini? Yuk kita bahas dengan mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Manusia satu-satunya makhluk paling sempurna karena hanya manusia yang mendapat karunia akal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akal, kita menjadi tahu bagaimana cara hidup yang baik, dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan sebagainya. Pemanfaatan akal secara maksimal oleh manusia menjadikannya makhluk yang lebih unggul dibanding yang lain. Segala perilaku seseorang selalu dikendalikan oleh akal, baik perkataan maupun perbuatan. Dengan penciptaan manusia yang sempurna, maka manusia seharusnya selalu berkata yang baik dengan mengucapkan kalimat thayyibah dan juga berbudi pekerti yang luhur. Nah, jadi anak-anakku sekalian, yang membedakan manusia dengan hewan adalah manusia diberi akal, ya. Itu. Jadi manusia diberi akal, sedangkan hewan tidak diberi akal. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik
atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu balasan secara langsung diterima di dunia dengan disukai oleh lingkungan sekitar, maupun kelak di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Salah satu kalimat thayyibah hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Artinya, tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Atas kehendaknya, seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong. Baiklah anak-anakku semuanya, kita masuk pada peta konsep yang kedua, yaitu mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan, diantaranya adalah hauqalah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Ubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama, sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya, benteng tersebut hancur. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin dan juga inti dari ibadah. Maka kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala urusan kehidupan kita. Semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin senang dengan kita. Setiap doa insya Allah pasti terkabulkan. Namun tidak semua dikabulkan secara langsung. Ada yang sifatnya tertunda di lain waktu, bahkan ada yang diterimakan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menguji tingkat kesabaran dan keyakinan seorang hamba. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, ucapkanlah kalimat hauqalah
dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin suatu saat harapan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kita masuk pada peta konsep yang ketiga, yaitu waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Setiap perkataan yang kita ucapkan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, tentunya akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, jika kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tentu kita mendapati kesulitan. Mari membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah atau selalu berkata yang baik. Pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah 1. Apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan baik dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah banjir. Apapun cobaan dan ujian yang diberikan kepada kita, hendaklah kita selalu bersabar atas semua ujian atau cobaan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang melebihi dari kemampuan hamba itu sendiri. Dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka beban berat insya Allah akan terasa ringan. Karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan kuasanya menjadi ringan. Kita harus membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah bila kita mendapatkan musibah atau beban yang berat. 2. Ketika mendengar seruan azan. Orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muazin, kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muazin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat hauqalah. 3. Ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah, yaitu memohon pertolongan. Sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, peta konsep yang keempat adalah hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Di antaranya adalah 1. Menghapus dosa-dosa sebesar apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Sahih Al-Jami. 2. Merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal. Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah.
Salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah. 3. Sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, kalimat thayyibah hauqalah manfaatnya dapat kita rasakan kelak di akhirat. 4. Menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit. Yang paling ringannya yaitu kesusahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu As-Sakir. 5. Mempercepat datangnya rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu As-Sakir. 6. Merupakan tanaman di surga. Pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu tanaman di surga? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis riwayat Imam Ahmad. 7. Termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukan aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga? Ya, tentu saja, beliau bersabda, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak, ayo kita berlatih menjawab. 1. Apa bunyi dari arti lafal kalimat thayyibah hauqalah? 2. Apa perilaku yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan kalimat thayyibah hauqalah? 3. Kapan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? 4. Apa hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? 5. Bagaimana cara membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Selesai sudah materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.